Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hikmat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak soleh soleha? Alhamdulillah luar biasa. Ya, silakan duduk. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah program ini akan senantiasa memberi motivasi kepada anak-anak yang masih belajar ataupun yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran. Dan insya Allah anak soleh soleha tetap semangat dalam belajar Al-Quran. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di studio saya sudah ditemani oleh teman-teman anak soleh soleha dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda, asuhan dari Umi Rusni Usman. Apa kabarnya, Nak? Oh iya, baik. Dan seperti biasa saya selalu ditemani oleh Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Ada? Ada ya? Coba yang mana Kak Habib? Oh, yang itu ditunjuk Kak Habib. Kita sapa Kak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh. Halo. Kayak tidak semangat tuh Tidak Kak Habib semangat. ya? Halo anak-anak soleh. Halo. Hari Iya. ini cerah sekali Umi ya, Iya, pakai hijau-hijau. alhamdulillah. Hijau, tapi Iya. Umi pakai lain, warnanya Sama. lain. Iya. Tapi kita Iya. juga tidak kalah semangat Umi Iya. ya. Insya Umi Allah. sehat Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Kak Habib? Oke, siap untuk belajar hari ini. Siap, alhamdulillah ya. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa. Ada yang akan memimpin doa pada hari ini? Iya, namanya siapa? Iya, Salihin. Ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu tadi kita sudah membacakan doa belajar dan pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan belajar banyak ya. Di antaranya ada teman-temanmu yang akan hadis, kemudian ada yang akan apa dulu sirah nabawiyah. Ya. Temanmu akan ada yang akan sirah nabawiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal huruf qalqalah. Huruf apa, Nak? Qalqalah. Ada yang tahu qalqalah itu apa? Apa qalqalah? Oh iya, katanya baju di toko Kak Habib. Jadi biasa beli bajunya di toko ya? Iya.
Baju dipentul, baju di toko. Jadi kolkolah itu artinya pantulan atau getaran suara ketika kita membaca huruf kolkolah yang berharokat sukun atau disukunkan. Jadi benar, huruf kolkolah itu ada 5. Ada ba, ada jim, ada dal, ada to, dan ada kof. Jadi anak soleh-soleh yang di rumah ya, kolkolahnya ada 5, huruf kolkolahnya ada 5. Jadi ba, jim, dal, to, dan kof. Ya, jadi disingkat supaya lebih gampang diingat. Baju di toko. Ya, anak soleh-soleh yang di rumah sudah hafal? Baju di toko. Kak Habib sudah hafal? Coba. Baju di toko. Iya, baju di toko. Jadi gampang diingat ya. Ada huruf ba, ada huruf to, ada huruf kof, ya, ada huruf dal, dan ada huruf jim, ya. Jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang ada di rumah, bagaimana cara membaca huruf kolkolah itu? Nah, huruf kolkolah itu kita memantulkan suaranya yang dipantulkan huruf, ya. Kita memantulkan huruf kolkolah itu yang bertanda berharokat sukun ataupun yang disukunkan. Kemudian suara mengalir, ya. Mengalirkan suara dipantulkan, ya. Suaranya mengalir dan hurufnya dipantulkan. Kemudian ketika kita mewakafkan huruf kolkolah yang bertasdid, maka penuhi dulu tasdidnya, kemudian kita alirkan atau kita pantulkan suara kita dengan huruf kolkolah tadi. Nah, contohnya ada pada surah Al-Lahab ayat pertama. Itu di ayat pertama, tabbat syada abi lahabi wa tab. Di situ kan ada, coba anak soleh-soleha buka di Al-Quran surah Al-Lahab, ya, surah Al-Lahab. Ada anak soleh-soleha yang ada di rumah juga coba buka Al-Quran. Kalau ada di depan lagi nonton acara anak soleh, buka surah Al-Lahab di ayat pertama. Di situ di ayat terakhir ada huruf kolkolah dal, dan huruf dal itu bertanda tasydid. Tadi Umi sampaikan ketika kita mewakafkan huruf kolkolah yang bertasdid, maka penuhi dulu tasdid itu, kemudian kita alirkan suara. Ada nak? Iya. Sebelum kita lanjut ke contoh-contoh ayat, Umi akan kasih tahu bahwa kolkolah itu terbagi atas 2. Ya, ada yang tahu? Kolkolah itu terbagi atas 2. Kak Habib mungkin tahu? Tidak. Tidak. Kak Habib bilang tidak. Jadi kolkolah itu terbagi atas 2. Kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Kolkolah apa nak? Kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Kolkolah sugro artinya apa? Anak soleh-soleh yang di rumah mungkin tahu kolkolah sugro itu apa dan kolkolah kubro itu apa? Jadi yang tahu ya? Umi kasih tahu. Kolkolah sugro atau kolkolah kecil terjadi ketika ada huruf kolkolah yang sudah mati atau sudah disukunkan. Ya, Umi lupa tulis ya, Umi tulis ya. Jadi huruf kolkolah itu hari ini kita akan bahas mengenal huruf kolkolah. Ya, tadi Umi sampaikan huruf kolkolah itu apa? Kolkolah itu apa? Pantulan atau getaran suara ketika kita mengucapkan huruf
Qalqalah yang apa? Berharokat sukun atau yang disukunkan. Nah, huruf qalqalah itu ada berapa tadi? 5. Ada 5. Coba sebutkan. Ba, jim, dal, to, ya, kop. Dari baju di toko. Ya. Kemudian qalqalah itu terbagi atas 2. Yang pertama, iya, kubro. Qalqalah ada 2, ya. Qalqalah sugro, dan kubro. Nah, apa itu sugro? Tadi Umi tanya, Umi sudah sampaikan qalqalah sugro? Atau qalqalah kecil, iya, yang disukunkan, memang sukun. Kemudian qalqalah kubro artinya qalqalah besar. Nah, kenapa dibilang sugro? Karena ketika mengucapkannya kita tidak terlalu terpantul sekali. Contoh dalam ayat, coba dalam ayat. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh, huruf jim, tajri. Qalqalah sugro itu biasanya ada di tengah-tengah ayat. Ya, bagi. Ya, jadi pantulannya tidak terlalu keras. Dia kecil. Jadi tajri, ya bagi. Ya. Ada yang bisa kasih contoh dalam ayat qalqalah sugro? Matola'il fajri. Itu dalam surah Al-Humazah. Al-Humazah juga ada tatola'il, matola'il fajr. Ada ya? Dalam surah Al-Humazah, coba lihat. Wailul likulli humazatil lumajah. Ada? Ya, sabu annama lahu ahlada. Ada ya? Mana ya? Sabu annama lahu Jadi ketika mengucapkan huruf ba, ya, ab, iya, ab, ya, itu kalau yab. Kalau itu yang di qalqalah sugro ya. Nah, kalau qalqalah kubro itu biasanya berada di akhir ayat. Contoh, qul huwallahu ahad. Nah, kalau dia bertasdid maka penuhi dulu tasdidnya. Contoh, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi penuhi dulu tasdidnya, kemudian qalqalah, pantulkan. Watab. Ada orang baca ke habis selalu tabbat yada abi lahabi wa tab. Langsung. Dia tidak penuhi dulu tasdidnya, langsung dia qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, tasdidnya ada tidak? Ada ya, tidak dipenuhi dulu tasdidnya, langsung dia qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan tasdid itu kan tasdid itu apa? Siapa yang tahu? Kemarin kita sudah belajar tasdid ya, Kak Habib ya. Ya. Tasdid itu double. Jadi huruf yang satu jadi 2. Jadi kasih double dulu itu huruf, kemudian pantulkan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, begitu. Lanjut ayat berikut.
anhu maluhu wa ma kasab. Ada tasdid tidak di situ? Coba lihat. Iya, itu tidak ya. Itu termasuk qalqalah kubro. Dipantulkan tetapi tidak terlalu keras ya, tidak terlalu tebal. Coba. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Iya, kasab. Ya, ada lagi contoh lain? Kak Habib mungkin bisa kasih contoh di ayat mana? Di surah apa? Anak soleh-soleh yang di rumah juga bisa cari contohnya apa? Al-Ikhlas ada ya? Oh iya. Al-Ikhlas Kak Habib. Coba nak dibaca. Hu ahad. Iya, Kak Habib mungkin ada contoh? Qul a'udzu birabbil falaq. Iya. Iya, di surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah ya. Tidak boleh membaca qul a'udzu birabbil falaq. Ya? Qul a'udzu birabbil falaq. DP qalqalah mana? Ya, tidak ada. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjut lagi. Kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. kembali lagi di anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak, mulia. iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di studio ada temanmu yang akan mengaji atau tartil Al-Quran. Surah apa sayang? Atin. Atin. Semua melihat Al-Quran, anak soleh-soleha di rumah juga silakan buka Al-Quran surah Atin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Iya. Jadi Sadaqallahul Azim ya, tadi surah Atin sudah dibacakan, Umi sedikit memperbaiki bacaannya di ayat kedua. Ya, coba dibacakan. Ayat ketiga, ayat kedua. Wahazal baladil amin. Iya, di situ ada huruf H. Waha. Jadi huruf H itu tempat keluarnya itu dari tenggorokan bawah. Bukan waha. Kalau waha itu berarti keluarnya di tenggorokan tengah-tengah. Ha. Ya, ha, a. Ha, a. Kalau ha itu di bawah tenggorokan. Ha, bukan waha tapi ha. Wahadzal. Iya, wahadzal baladil amin. Gitu ya. Jadi bukan waha, bukan ha itu tapi ha, ya. Sayang ya. Kemudian ayat berikut, ayat keempat. Ayat keempat. Ya. Laqad. Coba. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya, di situ ada huruf apa Kak Habib ya? Ada qalqalah, ya. Laqad khalaqnal. Ada berapa huruf? Laqad khalaqnal insana. 3 atau 2? Mana yang benar Kak Habib? 3 ya? 3. Huruf apa saja kalau 3? Qaf,
Iya. Ada huruf dal, Iya. huruf qaf lagi. Ada huruf qaf. Ya, qaf. Iya. Oh, qafnya ada 2 ya. Hurufnya cuma 2, tapi 2 kali diucapkan huruf qafnya. Ya. Seperti itu. Laqad khalaqnal ada kha. Kha termasuk huruf qalqalah? Tidak. Tidak, ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi huruf qaf dan huruf dal itu termasuk apa? Qalqalah sugro. Kenapa dikatakan qalqalah sugro? Karena iya dia kecil. Apa lagi? Anak soleh-soleh di rumah kenapa dikatakan qalqalah sugro? Tadi Umi sampaikan qalqalah sugro itu terjadi ketika ada huruf qalqalah yang sudah mati atau sudah sukun. Itu biasanya terdapat di titik-titik. Ya, terdapat di pertengahan ayat. Itu namanya qalqalah sugro. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa di ayat berikut, summa Danahu asfala safilin. iya, ada qalqalah tidak? Ada ya? Huruf apa? Dal ya. Jadi di ayat ke-5 ya. Ada huruf qalqalah juga. Berikut, ayat berikut. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Iya. Mamnun, mim termasuk qalqalah? Tidak. Ada huruf qalqalah tidak di situ? Ada. Huruf apa? Coba dilafazkan lagi. Ayat ke-5. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Iya, ajrun, aja. Jadi huruf ja, huruf jim juga dipantulkan termasuk pada qalqalah sugro, ya. Nah, kita mau cari qalqalah kubro. Ada tidak di ayat itu, di surah itu, Kak Habib? Coba Kak Habib ayat terakhir. Ayat terakhir. Ada tidak qalqalah kubro? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Jadi qalqalah kubronya ada di surah Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Jadi jangan lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi hati-hati ketika anak soleh-soleha baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ketika sudah tahu bagaimana melafazkan huruf demi huruf, tempat keluarnya huruf sudah ditahu, kemudian dibaca tidak sesuai dengan apa yang ditahu, itu nanti akan dapat apa Kak Habib? Bukan dapat pahala, cuma dapat Dosa. dapat dosa ya. Ayo kita ulang kembali surah At-Tin ya, dengan menonjolkan huruf qalqalah. Sama-sama ya. 2, 3. Wattini wazzaitun wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil
ada sedikit yang Umi luruskan bacaannya di ayat keempat. Laqad khalaqnal insana nun sukun bertemu dengan huruf sin, itu hukumnya ikhfa. Ikhfa apa Kak Habib? Kemarin kita sudah belajar itu. Nun sukun bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, itu namanya ikhfa hakiki. Maka cara membacanya didengungkan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus Salihati hum falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil Iya. hakimin. Fama yukadzibu, ujung lidah. Ujung lidah ya Kak Habib, huruf za. Ujung lidah ya, landasannya gigi seri atas, za. Fama yukadzibu bukan yukadzibu. So jadi ja itu Kak Habib ya? Fama yukadzibu, coba Umi mau dengar Kak Habib. Fama yukadzibu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Iya. Fama yukadzibu, ujung lidah ya sayang. Fama, coba sama-sama. Fama yukadzibu. 2, 3. Fama yukadzibu Kaba. biddin. Ulang 1 kali lagi. Fama. Yukadzibu ba'du biddin. Kaba dubiddin. Ainnya dijaharkan, dibaca jelas. Kaba. Fama yukadzibu. Jadi huruf za ya. Huruf za, tempat keluarnya huruf za itu di ujung lidah. Tempat landasannya adalah gigi seri atas. Nah, kita sudah belajar dan sudah mendengarkan lafaz ayat surah apa? Surah At-Tin. Nah, kita akan ada yang akan baca hadis pada hari ini? Hadis ya? Hadis apa, Nak? Iya, hadis memutuskan tali silaturahim. tali silaturahim ya. Coba Al-Qur'annya ditutup dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Iya, la yadkhulul Jannata qati'ur rahim. qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Coba sama-sama 2, 3. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Kak Habib sudah hafal? Belum. Anak soleh-soleh yang ada di rumah sudah hafal hadisnya pada hari ini yang kita belajari? La yadkhulul jannata qati'ur. Iya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Iya, jadi bukan tali yang mau kasih putus, silaturahminya ya. Jadi tidak mau masuk surga. Ya, siapa yang suka begitu ya? Anak soleh-soleh yang ada di rumah? Ada yang suka memutuskan tali silaturahmi? Bagaimana memutuskan tali silaturahmi itu? Oh, tidak mau cari zakat ke Habib. Iya, biasanya di ini ya Kak Habib ya, di setiap lebaran ya. Ya. Ada yang suka baku-baku marah, jadi semua baku bayi pas di hari raya itu Kak Habib ya. Iya. Dia sambung kembali tali silaturahminya ya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi umpamanya ya, ketika ada yang menzolimi kita. Tahu menzolimi? Bagaimana menzolimi itu? Bagaimana, Nak? Bahina. Oh iya. Suka bullying, ya. Tahu bully?
Iya, suka apa itu? Suka bully itu gimana? Iya, suka mengejek teman, apa lagi? Iya, memukul teman, menghina, kemudian apa lagi? Ya? Oh, batendang teman, sama dengan memukul ya? Ya, apa lagi? Anak soleh-soleh yang ada di rumah? Apa lagi? Itu termasuk memutuskan tali silaturahmi, menzolimi, ya. Jadi ketika kita dizolimi, tidak usah apa? Tidak usah dibalas, ya. Ada orang kalau sudah dibikin begitu, saya tidak mau baku taman, kita tidak mau baku taman dengan ngana atau dengan dia. Biasanya kan begitu bahasa Gorontalo seperti itu kan. Saya tidak mau baku taman yang dia, ibu guru atau ustazah atau ustadz, karena dia suka menghina saya. Jangan ya. Itu namanya kita memutuskan tali silaturahmi. Jadi ketika kita dizolimi, tidak usah dibalas. Kita balas dengan tetap bersilaturahmi dengan dia. Kita tetap berteman dengan dia. Karena Allah, yakinlah bahwa Allah tetap bersama-sama kita ya. Tunjukkan sifat atau sikap mulia kita karena Allah. Jadi berteman dengan orang yang suka menzolimi, tidak usah hiraukan dia menzolimi kita. Tidak usah hiraukan dia yang suka mengejek kita. Jangan terpengaruh. Ya, karena Allah pasti akan membalasnya. Biarkan Allah yang membalas. Ya, jangan kita yang membalas. Karena bukan tugas kita membalas-balas. Tugas Allah ya Kak Habib? Ada lagi Kak Habib mungkin? Contoh dari memutus silaturahmi. Misalnya ada tetangga yang sakit tidak dijenguk. Iya betul. Apalagi keluarga yang lagi kesulitan tidak dibantu. Iya, itu sama dengan memutuskan silaturahmi Kak Habib ya? Iya. Tidak suka melihat orang yang ini, tidak peka ya? Iya. Tidak peka. Jadi tidak peka atau tidak suka membantu teman atau saudara yang lagi kesulitan. Ya. Itu sama dengan memutuskan silaturahmi itu. Kalaupun kita tidak bisa membantu, minimal kita apa Kak Habib? Doakan atau menghadirkan diri kita untuk sama-sama ada di situ. Biasanya Kak Habib kalau ini ada sakit, tidak enak, tidak mau balik, tidak bawa apa-apa. Padahal justru kalau kita datangi itu adalah merupakan satu hiburan dan satu doa untuk dia ya. Dia tidak membutuhkan kita kasih ini, semua kasih kasana ini. Tidak. Yang penting silaturahmi kita menjenguk atau kita besuk ya. Biasanya orang tidak mau begitu Kak Habib karena rasa itu yang bikin ada sekat ya. Rasa tidak enak. Rasa tidak enak itu yang bikin kita menjadi tidak bisa bersilaturahmi dengan saudara kita yang lagi kesulitan. Kita ulang hadisnya. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Satu kali lagi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Mungkin satu-satu orang. Sudah hafal semua ya? Coba satu-satu orang. Anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa ikut ya? Bisa ikuti hadis kita pada hari ini. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Iya, berikut. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Berikut. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Iya, berikut. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Berikut. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Iya, Kak Habib bisa? Bisa. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Iya, artinya tidak Masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Iya, jadi ingat-ingat la itu tidak. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi ya. Jadi ingat-ingat ya, anak soleh-soleha yang ada di rumah juga, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi diingat-ingat ya, di sekolah itu
Kalau ada yang suka jahil, bilang, Ti Umi bilang atau Ti Umi Rusni bilang, tidak boleh mau ganggu-ganggu teman dan tidak boleh marah sama teman yang ganggu sama kita. Itu kalau kita sudah marah berarti sudah apa? Sudah memutuskan itu, karena sudah marah kan? Sudah marah. Berarti Allah tidak akan bersama-sama dia. Tadi Umi bilang, kalau tidak membalas dengan menzolimi berarti Allah ada bersama kita. Kemudian kita berusaha untuk apa? Menunjukkan sifat mulia kita karena Allah. Nah, silaturahmi itu sangat penting sekali Kak Habib. Itu terasa sekali di kehidupan kita sehari-hari. Silaturahmi itu bisa apa Kak Habib? Mendatangkan rezeki, kemudian memanjangkan apa? Umur kita atau usia kita, dan bisa apa? Ya? Iya, biar hidup tenang. Ya. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Namun sebelum itu kita ikuti jedah berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. ya, kembali lagi di anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita akan lanjut lagi ke pelajaran berikutnya. Ada temanmu yang di studio akan membawakan Sirah Nabawiyah. Ayo nak, namanya siapa? Putri Najwa Jafar. Iya, Putri Najwa Jafar akan membawakan Sirah Nabawiyah berjudul apa sayang? Nabi Ismail. Iya, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan kisah teladan dari seorang nabi yang penuh ketaatan dan pengorbanan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Sejak kecil, Nabi Ismail dikenal sebagai anak yang saleh dan patuh kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan Nabi Ismail sudah terlihat jelas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Ismail tidak ragu sedikit pun. Dengan penuh keikhlasan ia meminta ayahnya untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bahkan rela meminta ayahnya untuk dibaringkan di atas tanah dan siap untuk disembelih. Subhanallah, betapa besar ketaatan dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Ketika pedang akan disabetkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai kurban. Peristiwa ini menjadi asal mula raya kurban bagi umat Islam. Setiap hari raya Idul Adha, kita dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga dari kisah
Nabi Ismail ini. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Kedua, dalam menghadapi ujian hidup adalah sebuah keharusan. Ketiga, pengorbanan. Meskipun berat, kita akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Ismail ini dan mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mampu untuk menjadikannya kesabaran, ketaatan, dan keikhlasan untuk bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi temanmu yang di studio namanya Putri ya, sudah menceritakan tentang kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada yang bisa memberi kesimpulan tentang cerita tadi? Iya, pakai mic coba satu-satu. Ini dulu. Apa sayang? Patuh dan taat kepada Allah. Iya, apalagi? Kesimpulannya apa? Dari cerita tadi. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Apa sayang? Sebuyar. Ini, coba yang ini. Kesimpulannya apa? Apa? Dari kisah tadi. Apa nak? Selupa. Nanti sebentar ingat-ingat lagi. Berikut. Apa sayang? Nabi Ismail diganti dengan seekor domba. Iya. Ada lagi? Kesimpulannya, Nabi Ismail itu seorang anak dan Nabi Ibrahim adalah seorang bapak. Sebaiknya atau seharusnya? Seharusnya kita patuh orang tua dan perintah Allah. Oh iya, betul. Ada lagi, sayang? Iya, ini sudah ingat. Apa sayang? Hikmah atau kesimpulan dari cerita tadi, apa yang kita bisa ambil? Tak boleh membentak orang tua. Iya, apa lagi? Anak soleh-soleha yang ada di rumah mungkin bisa? Hikmah dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu apa yang bisa kita ambil di situ? Mungkin Kak Habib bisa menyimpulkan? Ya Umi. Kira-kira apa? Jadi kita kalau ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, pasti Allah akan menolong kita. Iya. Berikutnya juga kalau kita bersabar dengan ujian, Iya. pasti Allah akan hadir dengan kita. Dan bagaimana patuhnya kita kepada orang tua, Iya. pasti Allah juga akan menolong kita. Iya, Masya Allah. Betul ya. Jadi kisah Nabi Ibrahim itu adalah merupakan satu contoh antara hamba Allah dengan manusia. Dan juga antara hubungan antara orang tua dan anak. Nah, di situ kita ambil hikmah bahwa kemuliaan itu butuh pengorbanan, ya. Menjadi orang yang mulia itu memang butuh pengorbanan, ya. Contohnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 3 kali Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk memerintahkan menyembelih anaknya, ya. Dan itu disampaikanlah kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku mendapat perintah dari Allah melalui mimpiku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu." Maka jawaban Nabi Ibrahim apa? "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Itu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 69. Ya. Nabi Ismail menjawab seperti itu. "Laksanakanlah wahai ayahku," atau abi atau abati, ya, laksanakanlah wahai ayahku, insya Allah engkau akan menemuiku menjadi orang-orang yang sabar, ya. Jadi karena jawaban Nabi Ismail seperti itu, maka dilaksanakanlah
penyembelihan Nabi Ismail, ya. Tetapi dalam perjalanan untuk ke tempat penyembelihan, setan itu selalu menggoda-goda Nabi Ibrahim, ya. Buat apa kau dasar orang tua yang tidak punya hati mau menyembelih anaknya sendiri? Nah, Nabi Ibrahim mengambil batu, dilemparlah setan itu dengan batu, dan itu menjadi peristiwa apa, Kak Habib? Di waktu haji itu, ya, melempar jumroh, ya, itu hikmahnya itu melempar jumroh itu, setan itu membisik-bisikan kepada di telinganya Nabi Ibrahim, dasar orang tua yang tidak punya hati mau menyembelih anaknya. Digoda-goda Nabi Ibrahim untuk jangan menyembelih Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu, kemudian dilemparlah setan itu, dan setan lari, ya. Dan sebelum Nabi Ismail disembelih, ada 3 pesan beliau, ya. Ada 3 pesan beliau kepada ayahnya. Yang pertama, eratkan ikatan, ya, ikatan. Kan kalau dia semua potong itu kan harus semua ikat, toh, Kak Habib. Jadi Nabi Ismail bilang, kasih kuat ke sana itu tali, supaya saat disembelih saya tidak merontak, ya. Yang pertama. Yang kedua, tajamkanlah apa? Pisau atau pedang. Itu supaya Nabi Ibrahim tidak merasakan perihnya ketika disembelih. Dan itu kalau coba merontak-merontak, pasti yang memotong juga kan akan hilang konsentrasi. Yang ketiga, ketika Nabi Ismail akan disembelih, dia mengeluarkan bajunya, ya, itu dilipat, digulung, kemudian diberikan kepada ayahnya Nabi Ismail. Wahai abati, sampaikan bajuku ini kepada ibuku yang tercinta, agar supaya walaupun aku sudah tidak ada, pakaian ini yang akan menjadi pengobat rindunya, ya, seperti itu. Maka setelah diberikan pakaiannya, dieratkan ikatannya, kemudian ditajamkan pedangnya atau pisaunya, pisau besar, ya. Maka disembelihlah Nabi Ismail, ya. Disembelihlah Nabi Ismail, dan alhamdulillah karena kesabaran dan keikhlasan Nabi Ismail dalam mengikuti atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan domba atau kibas, ya. Jadi Nabi Ismail dia apa? Jadi disembelih atau tidak? Tidak. Dan peristiwa ini menjadi Allah perintahkan menjadi satu perintah untuk seluruh umat Islam di dunia, adalah menjadi apa, ya, Kak Habib? Yang setiap tahun kita tadi sudah disampaikan di cerita tadi, menjadi apa? Peristiwa apa, sayang? Setiap tahun itu kita peringati adalah hari raya kurban, ya. Jadi hikmahnya sebuah kemuliaan itu butuh pengorbanan. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah dengan meminta doa yang baik, ya. Diberi umur yang panjang, diberi kesabaran yang luas, kemudian diberi keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, ya. Beribadah juga harus ikhlas, ya. Bagaimana contoh ikhlas itu? Coba. Seperti Nabi Ismail, dia sudah ikhlas, disembelih, itu karena perintah Allah. Kalau di kehidupan kita, kira-kira bentuk ikhlasnya seperti apa, Kak Habib? Misalnya jantung uang, sabar. Jantung uang atau sengaja dijantungkan? Atau hilang uang, ya, sabar. Ya. Insya Allah yakin bahwa Allah akan menggantikan lebih banyak dari yang hilang, ya, itu. Ada lagi yang bisa berikan contoh bentuk dari sabar? Apa? Sabar dan ikhlas dalam beribadah. Apa? Apa, sayang? Ya? Mengasih uang yang ke orang susah. Bagaimana, nak? Uang orang yang susah. Oh iya, bersedekah, ya. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, ya. Itu harus apa? Dilakukan dengan apa? Ikhlas.
itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi Umi bilang kemuliaan itu butuh pengorbanan. Jadi orang yang mulia itu, orang yang pingin mulia itu harus berkorban, dihina, dicaci, disepelekan atau diapakan, cuek. Pokoknya yang penting Allah, ana dengan Allah, begitu. Seperti itu kah Habib? Biar saja diejek-ejek, biar saja diomongin, biar saja digibahin. Biasa kan lagi ngetren itu gibah-gibah. Ya. Ini itu begini. Tapi karena hati ini begitu mantap karena Allah, maka tidak peduli apapun yang orang bilang, pokoknya ikhlas. Seperti Nabi Ismail, ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setan jangan bisik-bisik. Dasar orang tua yang tidak punya hati, dasar orang tua dan lain sebagainya. Digoda Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail. Ya, jadi begitu ya. Gitu kesimpulannya ya. Ya, anak soleh-solehah yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tibalah kita pada penghujung acara. Insya Allah pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa anak soleh-soleha lanjutkan di rumah ya dengan ustadz atau ustazahnya ya. Yang penting sebagian pelajaran ini sudah Umi sampaikan, nanti anak-anak bisa lanjutkan di TPQ atau di sekolah ya. Sekarang kita karena tadi kita mulai dengan membacakan doa, maka kita juga pun akan menutup dengan doa. Ada yang akan memimpin doa? Ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pelajaran kita pada hari ini akan memperoleh atau mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Umi Maryam Sau, Kak Habib dan juga kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya